dalam tempo seminggu. Saya lebih setuju itu daripada seolah-olah ilmiah-ilmiahan kita baca disertasi ini apaan punya di barang. Ya kan kita sampai ubanan kayak gini, dalam hati saya meninggal deh. Ada Betawi yang meninggal di Al-Aqsa. Saya kepengen ngeliat. Saya nggak mau kayak Nurholis dong, cuma dengar omongan orang lalu simpulkan Al-Aqsa dong om kerok. Saya pengen lihat tuh barang. Susah, ya kan? Susah. Saya pergi, plus tepi barat Sungai Jordan liwat sampai Yudea dan Samaria. Ini daerah Yudea dan Samaria diinterogasi habis-habisan dihalau saya. Ya dihalau ruangan, ya udahlah dihalau, balik lagi. Jadi itulah saudara sekalian, terutama para pemuda, satu perhatian yang paling mendasar bagi kita yakin terhadap agama, dan tidak sedikit pada kurun waktu yang terakhir ini kerusakan cara berpikir sarjana-sarjana Islam dilakukan dengan berencana. Bagaimana mereka memusnahkan Bosnia dengan cara-cara yang keji, karena Bosnia negeri yang sedang bergerak menjadi negeri industri. Nggak mau ada dia negeri Islam yang maju. Supaya bisa kenapa? Supaya tetap Bosnia mundur, dihancurkan segala macam asetnya, supaya intelektual bisa ceramah tuh Islam mundur kan. Kalau ada yang maju bisa jadi contoh soal. Makanya dihajar itu Bosnia. Kemarin RCTI menayangkan kehidupan di camp Burj El Borchne, Masya Allah. Kehidupan saudara-saudara kita orang Palestina. Orang-orang di Somalia. Orang-orang Muslimin di India, Ayodhya. Luar biasa. Karena Islam sekarang bukan sekedar kaya oleh populasi yang 1 miliar. Tetapi Islam juga mulai merambah maju dari segi intelektual. Ahli atom, ahli nuklir, 6 dibunuh oleh Zionis. Kemudian ahli-ahli di bidang ilmu eksakta, tidak sedikit. Ahli-ahli kajian-kajian di bidang ilmu keagamaan Mesir, Madinah dan sebagainya pun makin bergerak. Di dalam jalur perniagaan juga mulai bicara. Bagaimana drama Barat menghancurkan Bank ICI, kita masih ingat. Karena itu milik dari Syekh Nahyan, hancurkan, dan segalanya. Jadi memang dunia memasuki babakan perang dingin yang baru setelah hancurnya Uni Soviet. Kita lihat bagaimana 70 tahun komunis berkuasa, tapi Islam tetap tegar, dan 5 mantan negara Uni Soviet bergabung kepada ECO bersama Iran, Pakistan, Turki, dan Afghanistan. Marak semua, dunia Islam di mana-mana sedang bangkit dan tahan bantingan. Luar biasa. Orang Islam itu tahan bantingan. Saya diunjukin tadi kemarin di televisi, Masya Allah, seorang putri gadis. Dia cakep, tapi dia punya kaki hilang waktu Sabra dan Syakila itu dihajar. Sampai kaki tulangnya itu numbuh terus tulang. Tapi dia masih bisa ketawa, masih dan sebagainya, masih bisa tersenyum. Hadirin sekalian, hal-hal serupa inilah secara mondial harus kita tahu kedudukan kita sebagai muslimin di Indonesia. Harus kita menyadari muslimin di Indonesia. Sekarang keadaan muslimin di Indonesia membaik, lalu jangan direpotin dong dengan hal-hal yang kagak-kagak. Ya kan, yang kagak-kagak dah urusan. Ya kan, udah kagak-kagak aja. Janganlah direpotin umat ini. Ya kan? Mari kita bersama-sama memperkuat Indonesia menjadi ketua gerakan non-blok. Mulanya kan orang tuh pada sinis dengan gerakan non-blok. Apaan tuh kata pakar-pakar internasional? Apaan non-blok? Negara jompo dan sebagainya. Dan sekarang nggak berani ngomong begitu. Kenapa? Pak Harto ketua GNB. Dia pada ceplakap dah. Dia orang pada dosen-dosen pegawai negeri mau dionslah dia. Ya kan? Dia ceplakap. Udah begitu dulu sih ngejek bener sama non-blok. Saya ngalamin hadapin orang-orang tuh profesor-profesor pada ngomongnya ngejek aja bawaannya. Jadi sekarang nggak berani dia jadi gigih kayak jangkrik kita. Jadi gigih udah pada, ya kan? Kita nggak mempan sama yang model begini diintimidasi secara intelektual, kagak mempan. Apalagi kita yang udah belumut begini dalam perjuangan kagak mempan dah. Kagak mempan aja.
Nggak kena ditakut-takutin pakai buku, dia juga kagak baca. Apa takutnya kita? Cuma dia bakal bangga-banggain doang. Jadi hadirin sekalian, ini yang harus kita insyafkan sebagai pemuda-pemuda Islam di dalam kerangka ini. Harus tabah kita di dalam menghadapi satu perjuangan yang dahsyat, karena bagaimanapun juga mereka menyiapkan Bosnia sebagai alternatif bila Palestina berakhir. Bila seperti Rabin mengatakan pada tahun 93 akan tercapai perundingan. Karena tidak bisa lain pilihan buat orang Israel. Mereka pun tidak kuat menghadapi ketabahan ibu-ibu. Ketabahan ibu kelas. Dia lagi mengajar. Datang seradu Israel. Panggil si Sahin, didor si Sahin. Muncrat tengkorak kepalanya di dalam kelas. Tapi, di dalam kelas, kenapa dia ketawa? Kenapa dia ketawa? Jadi, didor. Ini kan drama, dia ketawa. Didor, tas. Dalam kelas dikerjain. Tapi teror yang kayak brutal apapun bertahan. Orang Bosnia, perempuan-perempuan hamil disuruh tiduran, dipakai bakal tebak-tebakan. Ini anak di perutnya laki atau perempuan? Videonya kan ada diputar di Malaysia. Dibakar tebak-tebakan, ini laki atau perempuan? Yang satu kata itu tentara Kristen Serbia. Dia kata ini perempuan, yang satu kata laki. Kita cek, kata dia, ambil kelewang, disobek perutnya tuh ibu. Angkat tuh bayi, laki kan? Maaf nih. Zakarnya dipotong tuh anak dikantongin. Zakar tuh baby. Ini semuanya tidak menyebabkan orang Islam goyah. Kagak. Yang beginian mah. Kalau kita berbuat salah di akhirat, apa ente diguyurin RT meh? Tahan. Nah ini mah orang Islam tahan yang begini-beginian. Diintimidasi tahan kita. Sampai sejauh mana teror-teror itu akan dilakukan? Dari mulai teror yang kejam Israel, sampai teror kaum intelektual yang mengintimidasi dan mempicik-picikkan orang Islam. Itu adalah intimidasi. Untuk kita kehilangan harga diri. Mau kita jadi orang Islam ngumpet-ngumpet. Dikata geblok terus-menerus. Geblok ente, geblok. Begitu kan? Nah itu kita mesti punya daya tahan. Ini adalah perjuangan. Ini adalah perjuangan. Jadi kita mesti tabah dalam kerangka ini. Semua bidang masing-masing sekolah, saudara-saudara yang mahasiswa bidang apa sekolah. Tapi kita mesti punya cukup modal. Bahwa orang tetap mengincar Islam. Mengincar Islam tetap. Hadirin sekalian. Oleh karena itu tetap solidaritas harus kita kembangkan. Oleh karena itu Johan Effendi habis-habisan ngantem tentang konsep umat. Apaan sih umat Islam tuh? Konsep apa tuh umat Islam? Ini maksudnya supaya dipotong solidaritas. Kita punya solidaritas berkibar-kibar terhadap Bosnia. Lihatin tiap hari itu nggak berhenti-berhenti. Orang, Masya Allah saya pernah saksikan datang ke komite Bosnia kakek-kakek. Dia udah goyang jalannya. Goyang tuh kakek. Ini drama nih, jangan ketawa. Dia goyang tuh kakek jalannya. Nah, suaranya gemeter, mana komite Bosnia? Kata dia. Ada apa kek? Nanyain komite Bosnia. Saya mau nyumbang. Kakek-kakek. Itu kan solidar, Masya Allah. Kakek-kakek. Dia sudah doyong jalannya. Tapi dia masih mau. Nah, oleh karena itu, solidaritas ini mau dipotong. Oleh kelompok-kelompok para Madinah. Muncul nama anak-anak. Denny J.A. Nyuruh-nyuruh kita pembaruan. Nabak, tengkurap, apa celentang, dia kagak tahu. Dia kepengen pembaruan agama. Bak, kayak apa, Bak? Dia kagak tahu. Wow, bagaimana ngeringkuknya? Dia kagak tahu. Dia mau pembaruan agama. Masya Allah tuh urusan. Jadi hadirin sekalian, sungguh berat bukan enteng. Karena zaman yang makin complicated. Zaman yang kita mesti kudu waspada. Kita mesti gunakan bahasa-bahasa orang yang orang gunakan. Dia gunakan saluran intelektual, kita hadapin intelektual. Ya kan? Artinya kalau pencapunya dia main backstreet, kita backstreet lagi, kita keluarin. Dan kita umpetin simpanan kita. Apa yang dimain? Perniagaan kita dorong. Pokoknya semua Islam. Berkibar-kibar. Berkibar-kibar Islam. Hadirin sekalian itu kita melihat kemajuan-kemajuan yang sangat dahsyat. Sehingga orang berputus asa. Apa akhir daripada Snukrokhronya punya kehidupan? Saudara tahu? 3 bulan dia sakratil. Pada tahun 36. 3 bulan sakratil. Orang mah sehari, dia 3 bulan. Wah, mereka gak tuh sakratil.
Saya pergi ke rumahnya. Di mana dia sakratil? Di sini katanya dia bunuh.